Adik-adik remaja yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu untuk kita sekalian. Selamat malam. Senang sekali rasanya karena pada kesempatan yang istimewa ini kita boleh berkumpul dan bersua muka di tempat yang satu dan sama ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada malam ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Judul materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah peran remaja Katolik dalam pencegahan stunting. Judul ini diangkat berdasarkan keprihatinan negara dan gereja Katolik terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Sebelum kita lebih jauh membicarakan materi ini, baiklah kita buka seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang baik ini kami berkumpul di tempat ini untuk mempelajari tentang bahaya stunting yang kini mengancam kehidupan anak-anak kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami sungguh memahami materi yang akan kami pelajari ini, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang membawa anak-anak kami keluar dari bahaya stunting. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Guru dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik remaja yang terkasih, sebagaimana yang sudah disinggung di awal tadi, bahwa materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah peran remaja Katolik dalam pencegahan stunting. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik remaja sekalian. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar istilah stunting? Pernah. Ya, sudah pernah. Kira-kira stunting itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab ya, Alen? Stunting adalah gizi buruk. Ya, menurut Alen, stunting adalah gizi buruk. Ya, yang lain? Stunting adalah bayi yang gagal tumbuh. Iya, stunting adalah bayi yang gagal tumbuh. Yang lain lagi? Ya. Stunting adalah balita yang terkena gizi buruk. Ya, stunting adalah balita yang terkena gizi buruk. Ya. Jawaban dari adik-adik sekalian pada dasarnya semuanya benar ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Sekedar untuk diketahui bahwa saat ini permasalahan stunting itu menjadi sorotan dalam pemberitaan karena stunting dianggap sebagai ancaman kesehatan nasional. Sebab permasalahan stunting dampaknya serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Stunting, kondisi kekurangan gizi kronis, tentu menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Akan menjadi masalah serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa dan gereja. Lalu, apa ciri-ciri stunting pada anak-anak? Yang pertama, tinggi badan. Anak yang mengalami stunting memiliki badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Badannya lebih pendek. Terus yang kedua, berat badan. Anak yang mengalami stunting juga cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Ya, bobotnya atau berat badannya itu lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Ya. Yang berikut, kekebalan tubuh.
Anak yang mengalami stunting memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Jadi yang mengalami stunting, anak-anak yang mengalami stunting itu cepat sekali dia kena penyakit, kena sakit. Ya. Lalu yang berikut, apa faktor penyebab sehingga masalah stunting itu ada? Pertama itu adalah karena kekurangan gizi, ya, terutama kekurangan protein, zat besi, vitamin, ya, dan lain sebagainya. Yang berikut, faktor penyebab yang kedua itu adalah faktor lingkungan, di mana kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan juga adalah polusi udara. Terus yang berikut adalah faktor sosial ekonomi. Apa faktor sosial ekonomi? Kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga dapat menyebabkan risiko stunting. Lalu yang berikut, apa dampak stunting? Apa dampak stunting bagi anak-anak kita? Dampaknya yang pertama itu berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan dalam tumbuh kembang, seperti keterlambatan berjalan, keterlambatan berbicara, keterlambatan dalam belajar, dan lain sebagainya. Yang berikut berkaitan dengan perkembangan sosial. Anak yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan sosial dengan pihak luar. Lalu yang berikut, dampak berkaitan dengan produktivitas. Anak yang mengalami stunting mungkin memiliki produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa. Bisa saja pada saat dewasa dan hidup berkeluarga, ia tidak akan memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Lalu berkaitan dengan kesehatan, anak yang mengalami stunting mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis di masa dewasa, seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian, bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang stunting itu? Gereja Katolik memandang stunting sebagai masalah yang sangat serius, yang melanggar martabat manusia dan hak anak untuk hidup sehat dan berkembang secara optimal. Gereja Katolik melihat stunting sebagai penghancur masa depan anak-anak. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Gereja Katolik tentang martabat manusia, kasih dan keadilan. Ya. Berikut ini adalah beberapa pandangan Gereja Katolik tentang stunting. Yang pertama, berkaitan dengan martabat manusia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Stunting merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia karena menghambat potensi anak untuk berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kasih. Gereja Katolik menekankan pentingnya kasih dan kepedulian terhadap sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan. Anak-anak yang mengalami stunting membutuhkan kasih dan perhatian khusus untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Lalu yang berikut berkaitan dengan keadilan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa
Setiap orang memiliki hak untuk mendapat kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap gizi yang cukup. Stunting merupakan bentuk ketidakadilan sosial, karena anak-anak yang mengalami stunting seringkali berasal dari keluarga miskin dan kurang akses terhadap pelayanan kesehatan. Adik-adik remaja yang saya kasihi, dari ketiga pokok pikiran yang disebutkan tadi, yaitu martabat manusia, kasih, dan keadilan, dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik memandang stunting sebagai masalah besar yang harus ditangani dengan serius. Gereja mendorong umat Katolik untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Adik-adik remaja sekalian yang saya kasihi, adik-adik sekalian yang saat ini hadir di tempat ini adalah remaja-remaja Katolik yang mempunyai hati untuk mencegah stunting berkembang biak di tengah masyarakat kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana peran kita sebagai remaja Katolik dalam pencegahan stunting yang saat ini merebak di tengah masyarakat kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau strategi apa yang kita bangun supaya permasalahan stunting ini bisa teratasi? Sebagai remaja Katolik, kita tentu memiliki peran yang begitu penting dalam upaya pencegahan stunting. Peran itu tentu dimulai dari lingkungan keluarga kita, sekolah maupun masyarakat. Ya. Berikut ini beberapa peran yang dapat dilakukan oleh adik-adik sekalian dalam upaya pencegahan stunting yang merebak di masyarakat kita saat ini. Yang pertama, di lingkungan keluarga, apa yang harus kita buat di tengah keluarga kita untuk pencegahan stunting itu? Yang pertama, sebagai remaja Katolik, kita harus mampu menjadi teladan bagi adik-adik atau anak-anak di lingkungan keluarga kita dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, berolahraga, mandi teratur, dan menjaga kesehatan. Jadi adik-adik remaja sekalian, di sini kita dituntut untuk bisa memberi contoh yang baik kepada adik-adik kita tentang pola hidup sehat itu seperti apa. Baik, yang kedua, sebagai remaja Katolik, kita harus bisa membantu orang tua dalam menyiapkan makanan bergizi, mengawasi adik-adik saat makan, dan mengajak mereka bermain aktif. Misalnya, ketika kita mempunyai pendapatan tetap atau gaji bulanan sendiri, misalnya, kita harus bisa membantu orang tua kita untuk membeli lauk pauk seperti ikan, telur, daging, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, sebagai remaja Katolik, kita juga harus dapat menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan anak-anak, membantu orang tua memahami kebutuhan anak, dan menyampaikan informasi tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Ya, itu peran kita di lingkungan keluarga. Lalu yang berikut, apa peran kita di luar lingkungan keluarga, yaitu di lingkungan sekolah? Apa yang harus kita buat di lingkungan sekolah kita untuk pencegahan stunting itu? Ya, yang pertama, sebagai remaja Katolik, kita harus menjadi agen perubahan di sekolah dengan menyebarkan informasi tentang stunting, mengajak teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat, dan mengampanyekan pentingnya gizi. Sebagai remaja Katolik, kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pencegahan stunting,
seperti lomba memasak makanan bergizi, seminar tentang gizi, atau kegiatan edukasi tentang stunting lainnya. Kemudian sebagai remaja Katolik, kita juga harus menjadi duta gizi di sekolah, membantu guru dalam memberikan edukasi tentang gizi kepada siswa-siswa lainnya. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian, di lingkungan masyarakat, kira-kira apa peran kita sebagai remaja Katolik di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal? Ya. Peran kita yang pertama itu adalah sebagai remaja Katolik kita harus dapat menjadi relawan di organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan gizi, membantu dalam kegiatan edukasi penyuluhan atau pendampingan. Ya. Yang berikut, sebagai remaja Katolik kita harus dapat menjadi pemberi informasi tentang stunting kepada masyarakat, baik melalui media sosial, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sosial lainnya. Pertanyaannya, informasi seperti apa yang kita sampaikan ke orang-orang di tengah masyarakat kita? Informasi yang kita sampaikan misalnya dampak stunting dan upaya pencegahannya. Hal seperti itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat tempat kita berada. Ya. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian, dalam upaya pencegahan stunting, sebagai remaja Katolik juga kita harus menerapkan prinsip dasar atau nilai dasar dalam gereja Katolik, seperti kasih, keadilan, dan martabat manusia. Yang pertama, dalam kaitan dengan kasih, kita sebagai remaja Katolik didorong dan dituntut untuk mengasihi dan mencintai sesama, termasuk anak-anak yang rentan terhadap stunting. Kita tidak boleh mencintai atau mengasihi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tegar, tetapi juga anak-anak yang mengalami masalah kesehatan atau stunting itu perlu kita kasihi, kita perlu cintai mereka. Lalu yang berikut, dalam kaitan dengan keadilan, kita sebagai remaja Katolik didorong juga untuk memperjuangkan keadilan bagi semua orang, termasuk anak-anak yang berhak mendapat gizi yang cukup. Lalu yang berikut, dalam kaitan dengan martabat kehidupan, kita sebagai remaja Katolik didorong untuk menghormati kehidupan manusia, termasuk anak-anak yang berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Adik-adik remaja sekalian yang terkasih, demikianlah beberapa penjelasan singkat berkaitan dengan stunting, lalu pandangan gereja Katolik tentang stunting, dan peran remaja Katolik dalam pencegahan stunting. Sebagai remaja Katolik, kita dipanggil untuk meneladani kasih Kristus yang selalu peduli terhadap yang lemah dan membutuhkan. Mari kita wujudkan kasih itu dengan menjadi duta pencegahan stunting di lingkungan kita. Ingatlah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat berdampak besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Semoga Tuhan memberkati langkah-langkah kita dalam mewujudkan cita-cita mulia ini. Akhirnya, mari kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelenggara kehidupan, kami bersyukur kehadirat-Mu untuk berkat yang Engkau limpahkan kepada kami selama kami mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, kiranya segala materi tentang stunting yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan malam ini kiranya menjadi bekal berharga bagi remaja Katolik kami ke depannya untuk mengabdikan dirinya secara itu guna menyelamatkan anak-anak kami dari bahaya stunting. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.